Nah, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini, aku bakal ngebahas tentang klasifikasi tanah, terutama klasifikasi USCS. Nah, buat kalian yang belum kenal sama aku atau baru pertama kali mampir ke channel aku, kenalin, nama aku Esther Elia dari jurusan Teknik Sipil. So, seperti yang aku bilang tadi, kita bakal ngebahas tentang klasifikasi tanah dan terutama klasifikasi USCS. Dan langsung aja yuk, kita ke videonya. Nah, di video kali ini ada 4 materi pembahasan terkhusus. Yang pertama itu ada jenis-jenis tanah, jadi aku bakal ngejelasin tentang jenis-jenis tanah. Yang kedua itu ada tekstur tanah. Yang ketiga, klasifikasi dari USCS sendiri. Dan yang terakhir, yang keempat adalah aplikasi menggunakan USCS. Langsung aja kita pembahasannya. Jadi di materi pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang jenis-jenis tanah. Jenis tanah itu terbagi atas 17 di dalam Indonesia sendiri ya guys. Aku ngutip jenis-jenis tanah yang ada di Indonesia aja nih. Pembahasan kali ini tentang tekstur tanah. Nah, di dalam tekstur tanah ini, klasifikasi tanah juga ada berdasarkan tekstur pastinya. Nah, dalam artian umum yang dimaksud dengan tekstur tanah adalah keadaan permukaan tanah yang bersangkutan. Tekstur tanah juga dibagi dalam beberapa kelompok, yaitu ada 4 kelompok. Yang pertama adalah gravel atau kerikil, yang kedua adalah sand atau pasir, yang ketiga adalah silt atau lanau, dan yang keempat adalah clay ataupun lempung. Nah, seperti kita bisa lihat di dalam segitiga tekstur ini juga terlihat ada tanah liat, ada liat berpasir, ada lempung berliat, ada lempung berdebu, dan selanjutnya guys. Nah, selanjutnya di dalam materi tekstur tanah ini kita akan belajar juga tentang USDA. Apa sih itu USDA? USDA merupakan sistem klasifikasi tanah berdasarkan tekstur yang dikembangkan oleh Departemen Pertanian Amerika. Nah, selanjutnya berdasarkan sistem USDA, batas ukuran dari butiran tanah yaitu ada 3 nih guys. Yang pertama, tanah pasir, butirannya dengan diameter 2,0 sampai 0,05 mm. Yang kedua ada tanah lanau, butirannya dengan diameter 0,05 sampai 0,002 mm. Dan yang ketiga ada tanah lempung, butirannya dengan diameter kurang dari 0,002 mm. Selanjutnya kita akan belajar tentang klasifikasi USCS. Nah, apa sih itu USCS? USCS adalah kepanjangan dari Unified Soil Classification System. Nah, pada mulanya, klasifikasi ini diperkenalkan oleh Casagrande pada tahun 1942 dan pada masa kini masih digunakan loh. Nah, sistem klasifikasi ini dipergunakan secara luas oleh para ahli teknik sipil dan juga para ahli pertanahan ya pastinya. Nah, di dalam klasifikasi USCS ini juga itu pastinya punya sistemnya guys. Nah, sistem ini mengelompokkan tanah menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah tanah berbutir kasar atau biasa yang kita sebut cross grain soil, yaitu tanah kerikil dan pasir di mana kurang dari 50% berat total. Contohnya seperti tanah lolos ayakan nomor 200. Simbol dari kelompok ini dimulai dengan awal huruf G atau biasanya gravel sering disebutnya, ataupun S yang biasa disebut sand. Nah, terus yang kedua ada juga tanah yang berbutir halus atau biasa juga disebut dengan fine grain soil. Nah, tanah ini dimana lebih dari 50% berat totalnya nih guys. Apa sih maksudnya? Contohnya adalah tanah lolos ayakan nomor 200. Simbol dari kelompok ini merupakan biasanya hurufnya itu dari M depannya atau biasa disebut lanau atau silt, dan itu juga jenisnya anorganik. Dan selanjutnya ada C atau clay anorganik juga, maupun O lanau organik. Nah, selanjutnya di dalam klasifikasi USCS ada pula simbol-simbol lainnya guys. Apa aja sih simbolnya? Yang pertama ada W atau well grade. Biasanya ini adalah tanah dengan gradasi yang baik. Yang kedua ada poorly grade atau biasanya gradasi tanah yang buruk.
ketiga ada low plasticity atau L. Ini plastisitasnya rendah sehingga liquid limitnya di bawah 50. Dan yang terakhir ada high plasticity, yaitu plastisitas tinggi dengan liquid limit di atas 50. Nah, selanjutnya ada materi batas-batas Atterberg. Yang pertama itu adalah liquid limit atau batas cair. Nah, liquid limit adalah kadar air tanah pada batas kondisi antara cair dan plastis. Pada kedudukan ini, butir menyebar dan kurangnya kadar air berakibat berkurangnya volume tanah. Yang kedua, ada plastic limit atau batas plastis. Nah, plastic limit ini merupakan batas terendah dari tingkat keplastisan suatu tanah. Kadar air dinyatakan dalam persen, di mana tanah apabila dikurung sampai diameter 1/8 atau 3,2 mm itu menjadi retak-retak. Yang ketiga ada sink limit atau batas susut. Nah, suatu tanah akan menyusut apabila air yang dikandungnya secara perlahan-lahan hilang dengan tanah itu sendiri. Nah, selanjutnya ini ada tabel dari klasifikasi USCS yang seperti kita tahu. Nah, ini tabel terbagi atas dua, ada bagian atas maupun bagian bawah. Nah, bagian atas adalah tanah berbutir kasar atau lebih dari 50% tertahan di saringan nomor 200. Nah, biasanya simbol dari kelompok tanah ini depannya ada G dan S. Nah, tanah ini merupakan tanah kerikil dengan gradasi baik, campuran pasir kerikil atau sedikit campurannya ataupun tanpa butiran halus, itu biasanya dikenal dengan GW. Nah, selanjutnya ada juga yang SP, contohnya itu adalah pasir gradasi buruk, pasir kerikil, sedikit atau tanpa butiran halus. Nah, selanjutnya di bagian bawah atau di bagian tabel yang keduanya ini merupakan tanah berbutir halus atau 50% lolos saringan nomor 200. Nah, biasanya depannya ini simbol kelompoknya dari M, dari C, ataupun dari O. Nah, terkhusus untuk O ini sendiri merupakan tanah organik ya guys. Nah, contohnya ini misalnya ada Cl. Nah, lempung tak organik dengan plastisitas rendah hingga sedang, lempung berkerikil, lempung berpasir, lempung kelanawan atau lint place. Nah, contohnya macamnya seperti itu nih guys. Dan seperti yang kita lihat juga di kanannya ada manual untuk identifikasi visual pada ASTM D2488. Nah, ini adalah chartnya atau plasticity chartnya guys. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam aplikasi USCS dan kita bakal belajar sama-sama nih guys. Nah, di sini ada contoh soalnya, yaitu contohnya soalnya itu bilang klasifikasikan tanah berikut menurut USCS. Itu ada persen butir lolos ayakan 10 atau nomor 10 sama dengan 100%, persen butir lolos ayakan 40 atau nomor 40 sama dengan 58%, dan yang terakhir ada persen butir lolos ayakan nomor 200 itu 58%. Nah, untuk tipsnya kali ini guys, buat kita tahu nih istilahnya tanahnya nanti bakal masuk kemana sih? Nah, kita memakai nomor ayakan 200 ya guys. Nah, di sini ada diketahui juga batas cairnya atau liquid limitnya itu adalah 30 dan batas plastisnya atau plastisitasnya sendiri itu liquid plasticity-nya bernilai 20 guys. Nah, lanjut kita langsung lihat. Di sini langsung ada tertera tabel. Ada kedua tabel di sini. Nah, yang di sebelah kiri ini merupakan tabel di mana kita akan mengetahui nantinya apakah tanah kita termasuk ke dalam tanah gradasi kasar ataupun tanah gradasi yang halus nih ya guys. Nah, kita lihat dulu nih di sini. Dari tanahnya itu sendiri, dari aplikasinya itu sendiri, yang butir lolos ayakan 200 adalah 58%, sehingga tanah ini merupakan tanah dalam kategori yang halus guys. Nah, kita langsung nih cari untuk indeks plastisitasnya supaya kita bisa melihat ataupun kita bisa menentukan di dalam grafiknya itu nih guys. Nah, indeks plastisitasnya ini ada rumusnya. Rumusnya yaitu liquid limit dikurangin plastic limitnya itu sendiri guys. Nah, itu didapatkan hasil 10 itu sama dengan 30 dikurang 20, jadi dapat hasilnya 10. Sehingga di sini ada bagan atau ada chart plasticity-nya ini guys, kita bisa lihat di bawah adalah batas cairnya atau liquid limit yang bisa disingkat LL, dan yang ke atasnya atau yang vertikalnya itu adalah indeks plastisitasnya atau PI biasanya. Nah, kita langsung masukin aja, kita tarik garis aja di dalam bagannya ini, yaitu di titik 30 dan 10. Nah, setelah udah kita tarik, kita udah lihat dia ini kan ada batasnya nih guys, terbagi atas dua batas, dan itu juga ada garis yang vertikal ke atas, dan juga di dalam grafiknya ada juga garis yang miring nih. Nah, itu supaya kita bisa mengetahui
bagaimana gitu. Nah, kita lihat di sini tekstur tanah kita itu termasuk ke dalam CL sampai ML. Nah, kita tadi udah bilang kan kalau tanah kita itu adalah butirannya halus. Sudah terbuktikan bahwa di bagian plastisitasnya sendiri itu pun kita menemukannya ada CL dan ML ini nih guys. Nah, kita langsung lihat aja nih guys. Nah, untuk CL itu sendiri merupakan lempung tak organik dengan plastisitas rendah hingga sedang, lempung berkerikil, lempung berpasir, lempung kekelanawan atau lint clays. Nah, di sini kan ada dua kemungkinan antara CL maupun ML. Nah, kita lihat di garisnya itu guys, atau garis yang miring. Ini titik kita, titik 10 dan 30 ini berada di atas garisnya, sehingga kita bisa menarik kesimpulan bahwa menggunakan aplikasi USCS ini adalah tanahnya berbentuk clay low plasticity atau CL tadi guys, maka tanah tersebut masuk ke dalam tanah jenis CL. Nah, kita juga bisa mengaplikasikan soal-soal lainnya sama dengan seperti soal ini ya guys. Nah guys, jadi segitu aja video aku tentang klasifikasi tanah dan klasifikasi USCS. Semoga video